Apa yang? Iya betul, kata penghubung ya, kata penghubung. Nah, untuk sekarang tujuan pembelajarannya yaitu satu, melalui kegiatan membaca teks garuk-garuk, peserta didik mampu membaca nyaring dengan mengucapkan dengan baik. Yang kedua, melalui mencermati isi teks, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyebutkan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk temanya yaitu mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Masih ingat dengan tepuk semangatnya? Masih. Silakan tepuk semangat. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai di bab 8 ya. Bab 8. Boleh silakan bukunya dibuka. Ya. Di bab ini kita akan membaca nyaring secara bergiliran dengan teks yang berjudul apa? Garuk-garuk. Betul sekali. Nyaring suaranya ya, nyaring berarti kencang atau keras. Betul sekali Delisa, Maira. Betul. Ya, silakan sekarang dimulai oleh Karin. Karin, silakan bacakan teks garuk-garuknya di paragraf ke-1. Garuk-garuk, bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah Baron, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asi yang cerewet, menyuruh mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Iya, terima kasih. Delisa, boleh. Paragraf kedua. Selain terbebas dari Kak Asi, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papan. Kidul suka sekali tiap sebentar tangannya meraih setoples berisi kerupuk itu. Iya. Nazril, silakan boleh. Paragraf ketiga. Dola melihat tangannya lebih sering memegang rempeyek. Ya, agak keras lagi Nazril suaranya. Daripada membalik halaman buku goda Sabun. Terus. Kidul hanya meringis tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya Menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri, tangan kanan menggaruk tangan kiri, kedua tangan terlihat Iya, Nugraha dilanjutkan halaman 184. Suaranya diperkeras ya. Aduh banyak nyamuk.
bosan gerakannya begitu-begitu saja. Takut tidur. Sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Teruskan. Namun gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Fahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Terima kasih. Sabila boleh. Begitu tiba di rumah Ibu Tambah lagi volume suaranya. Aman supaya Asmi tidak melihatnya akan dada. Asalnya tidak kunjung hilang, makin digaruk, makin datang. Tidak tahan Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan kakak Asmi terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum kakak bersuara, ibu sudah berkata, tegas, kita harus ke dokter. Dokter Tuti memeriksa Kidul, mencoba jangan panik. Ulangi lagi Dokter Tuti sama siapa? Rifa. Siapa juga? Repa Rizky. Dokter Tuti. Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah ini. Sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur udang. Tiba-tiba Kidul teringat waktu kecil-kecil di atas rempeyek. Itu penyebabnya. Jadi bukan tidak mandi. Tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang gatal-gatal ini karena alergi terhadap udang tapi papai, namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecet ini biasa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit kita. Melihat supaya tubuh kita bersih bebas dari kuman. Ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Ya, terima kasih. Kita sudah selesai membaca dengan nyaring teks yang berjudul Garuk. Isi cerita ini menceritakan seorang anak yang bernama Kidul. Kenapa Kidul? Kenapa alergi? Kebiasaan apa? Kebiasaan jelek apa yang biasa dilakukan Kidul? Jarang mandi, ya betul, jarang mandi. Nah, untuk menghindari penyakit ya, bahkan untuk menjaga kesehatan, kita harus mandi setiap hari. Menjaga raga. Apa itu raga? Apa yang maksudnya raga? Tubuh. Betul sekali, dia bisa pintar. Tubuh ya. Kita harus menjaga tubuh kita atau raga kita agar selalu bersih. Siapa di antara kalian yang pernah sakit? Semuanya, betul. Ya, ibu juga pernah sakit. Apa sih sakit apa? Biasa yang kalian? Panas, demam, sama panas, demam. Batuk, pilek, pusing. Iya. Apa sih penyebabnya? Biasanya itu kalian sadar tidak? Terjadi penyakit itu karena saya begini, misalkan pusing, saya nggak sarapan dan sebagainya. Apa? Pernah mengalami alergi seperti siapa? Kidul? Ada yang pernah? Iya. Nah, apa yang dilakukan untuk menghindari
dari penyakit yang kita alami. Misalkan kalau pusing, kalau penyakit kulit mandi, betul, harus bersih ya, harus mandi. Terus kalau pusing misalkan, apa yang dihindari setiap pagi karena apa pusingnya? Tidak sarapan. Yang kenceng atau tidak sarapan, ini laki-laki tapi ngomongnya tidak ada suaranya. Ya betul, berarti kita setiap pagi harus sarapan untuk menghindari pusing, penyakit pusing yang sering dialami setiap siswa ketika mau masuk ke kelas. Nah, terus di sini ada pertanyaan 1 sampai dengan 8. Kalian secara berkelompok silakan berdiskusi untuk menjawab soal-soal 1 sampai dengan 8. Sebelum itu Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada yang ditanyakan dengan gagasan pokok. Nah, kalian belum tahu gagasan pokok itu apa? Nah, gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok adalah jiwa dari setiap paragraf atau inti dari apa yang dibahas dalam sebuah paragraf bacaan. Nah, ide pokok ini bisa didapatkan baik itu di awal paragraf, di akhir ataupun di awal dan di akhir paragraf, tergantung dengan jenis paragrafnya. Nah, jenis paragraf itu ada 3. Yang pertama deduktif. Deduktif itu ide pokoknya berada di awal paragraf. Yang kedua yaitu induktif atau ide pokoknya berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah campuran atau paragraf campuran. Ide pokok berada di akhir, di awal dan di akhir kalimat atau paragraf. Nah, gagasan pokok itu yang menjiwai. Sedangkan ada lagi 1 paragraf pendukung. Paragraf pendukung atau paragraf penjelas itu gagasan, bukan paragraf, gagasan pendukung atau gagasan penjelas, yaitu gagasan yang menjelaskan dari pokok gagasan utama, menjelaskan gagasan utama. Paham sampai di situ? Ada yang ditanyakan? Iya. Tidak ada? Siap untuk belajar? Ya. Silakan berkelompok untuk mengerjakan tugasnya. Berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Silakan. Boleh? Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan kepada Ibu. Ya. Sudah selesai? Ya, jangan ditutup. Saya kalau udah selesai buka. Ya, udah selesai semuanya? Kalau begitu, silakan dari tiap kelompoknya ada perwakilan untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditugaskan atau ditulis. Silakan dari kelompok 1 dulu. Siapa? Ripa Rizky, betul. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jawaban 1 sampai 3. 1. Apa yang dibawa cerita ini? Ya, apa itu pokok? Menceritakan cerita Garuk-Garuk, anak yang bernama Kido memiliki kebiasaan malas mandi dan akhirnya terkena
penyakit. Ya, Kidul yang jarang atau bukan jarang memiliki kebiasaan malas mandi katanya, makanya terkena penyakit ya. Terus yang kedua, Katakan nama daerah yang menjadi latar belakang debat daerahnya di mana? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, betul sekali. Yang ketiga, di rumah siapa? Kidul dan Sagon suka berkumpul di rumah siapa? Di rumah Fahmi mereka suka berkumpul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Tepuk jempol. Salut. Ya, silakan. Kelompok 4 boleh silakan. Ya, boleh. Ayo Karin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin akan membacakan jawaban-jawaban nomor 4 sampai nomor 6. Silakan. Nomor 4, apa pertanyaannya tadi? Alasan mereka berkumpul. Bermain atau belajar bersama di rumah kami menyenangkan, dan bagi Kidul bermain di rumah kami itu tidak terbebas dari kakaknya, dan di rumah kami banyak sekali makanan. Bukan tidak terbebas, tapi terbebas dari kakaknya ya. Cerewet, betul sekali. Nomor 5, pertanyaannya. Mengapa Kidul tidak suka mandi? Mengapa Kidul tidak suka mandi? Karena bagi Kidul mandi itu membosankan. Membosankan katanya. Gerakannya seperti itu saja. Terus nomor 6, pertanyaannya. Menurut Kidul, kalau sedang liburan tidak perlu mandi. Apakah kalian setuju? Setuju tidak? Pendapat Kidul? Tidak. Kenapa? Bagi saya mandi itu wajib, karena kuman yang menempel di kulit bisa-bisa menjadi sakit. Bagus sekali. Tepuk jempol. Salut. Terima kasih Karin. Ya, terakhir boleh dari kelompok 3. Nomor berapa? 7 dan 8 berarti ya. Silakan. Perkenalkan dulu. Suaranya diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Nugraha, akan membacakan presentasi yang sudah 7 dan 8. Nomor 7 pertanyaannya apa? Apa alergi Kidul? Kidul mengalami alergi udang papai. Iya, karena memakan udang papai. Jadi Kidul itu alergi terhadap udang atau udang papai. Yang terakhir 8. Apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Alergi apa dan cara apa yang dilakukan? Pernah dan mengobatinya. Pernah, dan caranya yaitu mengobatinya. Sampai dengan ke dokter juga ya. Kadang ada yang ke dokter atau hanya dengan obat yang diberikan oleh dokter. Biasanya kita punya obat khusus ya, karena memang mempunyai alergi. Terima kasih. Ya, tepuk jempol. Salut. Terima kasih, kembali ke tempatnya. Alhamdulillah, pertemuan hari ini sudah selesai dengan materi membaca teks narasi ya, dan dengan mengidentifikasi teks tersebut kita dapat mengetahui masalah apa yang dialami
cukupkan sekian. Assalamualaikum.